Susi, kita lihat Mhm. pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cukup kuat ya, berada di zona Yes. hijau. Kemudian juga tampaknya memang cukup stabil dan cukup konsisten ya di level 8.600-an begitu. Dan bahkan terus menguji level 8.700-an, highest pointnya hari ini di 8.689. Seberapa kuat menurut Susi penguatan IHSG ini akan berlanjut mungkin hingga pekan depan begitu, hingga menyentuh level 8.700? Ya kalau kita lihat sih pergerakan minggu ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan secara candlestick sebenarnya udah menunjukkan tanda-tanda harus ada koreksi sejenak dulu nih Pak. Kalaupun koreksi menurut saya di pekan depan nggak akan terlalu jauh gitu ya. Karena memang target ISG di 9.000 ini kayaknya bukan mimpi lagi nih. Karena satu sisi di bulan ini ya terutama window dressing sepertinya akan terjadi, kemudian Santa Rally karena ya beberapa data-data menunjukkan bahwa memang performa terutama ekonomi kita tuh masih baik-baik aja. Kemarin kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi kuartal 3 masih oke di atas 5% meskipun tumbuh sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal 2, tapi pemerintah optimis sekali bahwa di kuartal 4 akan mencetak level 5,4% hingga 5,6% ya. Kemudian kan juga banyak program-program yang mendorong Nataru, ada diskon tarif tol, kemudian juga ada program-program lainnya. Kemudian ditambah lagi kalau teman-teman lihat secara indeks Amerika ya, dimana kan The Fed itu kemarin sudah menghentikan program QT-nya, yang dimana kalau udah menghentikan program QT ini berarti memberikan tanda-tanda harusnya The Fed akan memangkas suku bunga. Nah ini makanya kenapa Fed Watch ini sangat optimis sekali, udah 80% lebih bahwa The Fed ini akan memangkas suku bunga. Karena kebijakan obligasi sekarang itu sudah mulai dilonggarin di Amerika Serikat. Nah kalau kepemilikan obligasinya sudah dikurangin, kan ini berarti uangnya akan beralih ke pasar uang gitu, atau ke pasar yang lebih beresiko seperti equity yaitu saham. Jadi menurut saya sih harusnya pasar bisa bullish di sepanjang Desember ini. Oke, nah pengaruh dari The Fed sendiri menurut Anda, ekspektasi dari tim riset bagaimana Susi? Kalau dari data-data yang udah rilis gitu Mhm. ya, kan ada data klaim pengangguran, kemudian ada data beberapa data tenaga kerja. Sebenarnya masih menunjukkan perlambatan ya dibandingkan dengan ekspektasi para investor. Jadi saya masih optimis, apalagi kan Amerika juga masih defisit gitu ya. Jadi menurut saya harusnya The Fed setelah menahan suku bunga beberapa bulan kemarin ke belakang gitu ya, harusnya bulan Desember ini bisa mendapatkan kabar baik. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa The Fed itu sudah mengurangi kepemilikan atau kalau kita sebut namanya tuh quantitative tightening atau QT. Nah, biasanya kalau QT-nya ini udah dikurangin, itu sinyal untuk The Fed pangkas suku bunga itu biasanya gede banget. Teman-teman Mhm. bisa lihat secara track record sebelum-sebelumnya saat The Fed ini menghentikan QT-nya. Jadi kalau misalkan kalau nggak salah ya itu pengurangan QT-nya kurang lebih tuh 6 triliun US dollar. Nah, kalau misalkan itu nanti likuiditasnya banjir ke pasar equity gitu ya, kayak Wall Street, kemudian keluar dari Wall Street, menurut saya itu akan membuat pasar saham ya akhirnya banjir lagi likuiditasnya, akhirnya ya harus menyentuh all time high baru karena ya para investor juga makin optimis nih. Karena pemerintah Amerika Serikat aja sudah mengurangi obligasinya, kenapa kita tidak berani untuk istilahnya mengambil lagi resiko di pasar equity. Oke, nah kalau kita mungkin tadi balik lagi ya bahwa proyeksi indeks harga saham gabungan masih akan terus menguat. Ini kan tadi juga Susi sampaikan bahwa optimis begitu ya untuk pilihan sektor-sektor dan juga sahamnya yang mungkin masih akan mengejar eh, ketertinggalan begitu ya di penghujung tahun ini seperti apa? Pasti yang ketinggalan itu kalau teman-teman perhatikan udah jelas pasti banking ya. Karena Mhm. satu sisi gini, pemerintah kan kemarin banjirin likuiditas 200 triliun. Kemudian nambah lagi likuiditasnya ditambah lagi 76T, masing-masing 25 triliun untuk BRI, Mandiri, BNI, sisanya 1 triliun untuk Bank DKI. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari 200T ditambah lagi 76 triliun, saham perbankan justru turun gitu ya, atau satu way di situ-situ aja pergerakannya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jadi menurut saya harusnya yang paling potensial untuk menyambut window dressing harusnya ada di banking. Mungkin pekan ini memang waktu koreksi banking, tapi mungkin pekan depan sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Karena kalau teman-teman perhatikan seperti Bank BRI itu sudah sebentar lagi menyentuh level support di level 3.500-an. Kalau itu udah kesentuh, menurut saya sih harusnya dia ada pullback menjelang 2 pekan terakhir di
bulan Desember. Karena kan kalau libur Nataru itu kan juga pasti transaksi perbankan itu lebih tinggi. Mungkin selain perbankan ya memang sektor-sektor yang berhubungan dengan libur tahun baru, ada sektor logistik, transportasi, consumer, retail. Karena kan pasti orang akan sering berpergian, kemudian belanja-belanja juga untuk kebutuhan akhir tahun dan juga tahun baru. Oke, nah untuk rupiah sendiri seperti apa proyeksinya Susi? Nah, kalau rupiah ya kita perhatikan ya, sebenarnya kan kalau rupiah tadi pagi masih stagnan ya, kemarin sempat melemah ya, balik lagi di level 16.640-an gitu. Kalau saya sih masih optimis ya, setidaknya rupiah bisa bertahan di 16.600-an atau justru balik lagi ke 16.500-an gitu. Apalagi kalau nanti The Fed benar-benar cut rate gitu ya, menurut saya itu dolar itu akan lebih jauh lebih melemah karena kan kemarin dolar udah menyentuh level terendahnya dalam 1 bulan. Harusnya kalau optimisme ini makin tajam gitu ya, menurut Fed Watch ini udah 90%, menurut saya rupiah untuk 16.500 itu menurut saya nggak terlalu susah di sisa-sisa pekan terakhir, kan kita masih ada 3 pekan lagi ya. Oke, oke. Nah, dari sisi untuk kita lihat ya dari sisi fundamental dan juga valuasi. Tadi kan balik lagi perbankan menurut Susi masih bisa mengejar ketertinggalan begitu ya. Nah, tapi seberapa jauh sebetulnya potensi upside yang akan terjadi pada sektor-sektor perbankan? Nah, kalau kita ngomongin perbankan gitu ya, jangan harap terlalu besar nih Iva ya. Jadi jangan ngarep terlalu tinggi. Kenapa? Karena masih banyak sektor lainnya yang memang asing itu justru mengoleksi di luar perbankan. Kalau menurut saya perbankan itu nantinya akan naik, paling upside-nya itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau udah masing-masing udah nyentuh level supportnya, kayak tadi contohnya BRI level supportnya itu kisaran 3.400, 3.500-an. Menurut saya kalaupun naik mungkin ya sekitar 10 hingga 20% aja. Jadi kalau berharap bisa balik ke level 6.000, 5.000, menurut saya itu nanti ada timingnya. Karena kan window dressing ini juga bukan hanya sektor perbankan aja yang pesta, dan memang masih timingnya saham-saham konglomerat. Beberapa saham konglomerat memang belum berakhir ya menurut saya masanya. Jadi harus ada bubble konglo dulu nih, baru mungkin next cycle-nya adalah di sektor perbankan. Tapi tentu saja bukan dalam waktu dekat. Oke, untuk sektor energi sendiri seperti apa? Apakah ada potensi juga? Karena biasa kalau menjelang akhir tahun kan demand energi meningkat, kemudian juga berpengaruh kepada pergerakan emiten-emitennya begitu. Apakah tahun ini masih akan terlihat sama atau malah justru akan terjadi lebih lagging begitu untuk sektor energi? Sebenarnya kalau kita ngomongin komoditi kan banyak gitu ya jenisnya. Kalau kita ngomongin minyak menurut saya oke lah, karena kan orang pasti akan menggunakan banyak bahan bakar di akhir tahun untuk berpergian. Kalau emas menurut saya sih sekarang kayaknya emas udah mulai berkurang ya. Kemarin orang rela ngantri panjang-panjang, kalau sekarang menurut saya harga emas karena udah stagnan, jadi menurut saya harusnya proyeksinya masih kurang ya segitu-segitu aja, maksudnya nggak naik yang signifikan ataupun turun signifikan. Jadi stabil menurut saya sampai di tahun depan di level 4.000-an, mentok-mentok paling balik di 4.400 atau mungkin menyentuh level 4.500-an. Kalau kita ngomongin komoditi batu bara jangan berharap banyak-banyak karena sebenarnya demandnya masih susah, karena di India sama di China itu masih oversupply, stoknya masih banyak tapi permintaannya tuh masih kurang. Rusia aja kemarin beberapa perusahaan batu baranya ya sekitar 73% lebih itu justru merugi ya, karena satu sisi demandnya tuh lagi sulit gitu Apa ya. yang menyebabkan demand ini sulit untuk batu bara? Kenapa yang menyebabkan demandnya sulit? Karena satu sisi sekarang kan sudah banyak menggunakan energi terbarukan. China itu untuk menggunakan energi terbarukannya itu udah lumayan banget, bahkan targetnya 2030 harus lebih dari 50% udah menggunakan energi terbarukan gitu. Jadi teman-teman juga bisa melihat data impor kemarinnya batu bara terutama di India itu turunnya lumayan signifikan, di China juga. Jadi memang itu udah memberikan tanda-tanda ya demand batu bara itu belum baik ya di tahun ini. Kita nggak tahu tahun depan, tapi menurut saya sih untuk harap-harap dari batu bara menurut saya sih udah kurang wise ya, memang demandnya udah menipis lah gitu, kalah sama energi terbarukan saat ini. Oke, baik, baik. Susi